Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada jumpa pers siang hari ini, tanggal 3 Januari 2024. Press release hari ini kita dalam rangka menindaklanjuti telah terjadinya pemberitaan viral melalui media-media sosial yang ada, yang cukup membuat heboh khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 yang lalu telah terjadi video viral terjadinya perundungan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh anak-anak juga. Kronologisnya kejadiannya ada di video situ, mungkin rekan-rekan media juga sudah melihat. Hari ini kami dari Polres Hulu Sungai Selatan ingin menyampaikan tentang penanganan terhadap perkara tersebut. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa kami telah menerima laporan polisi di Polsek Daha Selatan pada tanggal 2 Januari 2024. Laporan polisi tercatat sebagai nomor LP 01-1/2024 Polsek Daha Selatan, Polres Hulu Sungai Selatan, Polda Kalsel tanggal 2 Januari 2024. Dan telah diterbitkan juga surat perintah penyidikan dengan nomor SPD 01-1/1.6/2024 tanggal 2 Januari 2024. Bahwa dengan surat penyidikan tersebut, perintah penyidikan tersebut, kami Polres Hulu Sungai Selatan kemarin telah melakukan pemanggilan dan pendampingan untuk pelaksanaan wawancara dan interview terhadap anak-anak yang terlibat di dalam perkara perundungan terhadap anak tersebut. Bahwa hasil dari interview dan wawancara terhadap para saksi didapatkan keterangan bahwa perundungan anak ini tidak seperti yang terjadi di tempat-tempat lain. Perundungan anak yang terjadi di Hulu Sungai Selatan ini terjadi diakibatkan karena adanya motivasi cemburu atau motivasi rebutan pacar. Jadi mereka tergabung di dalam satu grup WA, satu media sosial namanya WA, antara korban dan pelaku yang dalam video tersebut. Mereka adalah teman di dalam satu grup WA tersebut. Terjadi percekcokan di WA tersebut, cekcok dalam bahasa gaul anak-anak muda. Kemudian sampai akhirnya mereka janjian mau ketemu untuk berkelahi. Di stadion di salah satu tempat di Hulu Sungai Selatan ini. Kemudian ditanggapi oleh si korban menyatakan oke, kita ketemu. Kemudian mereka bertemulah di TKP yang ada di video tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa kita telah melakukan interview tadi, wawancara terhadap para saksi yang terlibat dalam kasus perundungan anak yang terjadi sesuai dengan yang di video viral itu. Sebagai korban anak kita inisialkan KOV. Inisialnya KOV, umurnya 14 tahun. Yang bersangkutan masih pelajar, itu sebagai korban. Dan kita juga telah mengambil visum dan hasil visumnya dinyatakan tidak ditemukan tanda kekerasan. Barang bukti yang kita sudah sita, ini ada di depan. Ada satu lembar
baju kaos putih polos, coba diangkat, pakai sarung tangan, Ya, barang bukti yang sudah kami lakukan penyitaan yaitu 1 lembar baju kaos putih polos. Kemudian 1 lembar celana legging warna hitam, ada di sini juga. 1 lembar kerudung warna hitam sesuai dengan yang ada di video. Ya. Kemudian 1 buah handphone merek iPhone 7 warna pink dengan nomor seri C77SM1Z NHG7J. Nah, ya ini. Kemudian 1 buah handphone merek Realme warna biru dengan model RMX 2180. Ya. Demikian, itu sebagai barang bukti yang sudah kami lakukan penyitaan dan untuk pendalamannya. Sebagai pelaku adalah anak-anak juga dengan inisial AH. Dengan inisial AH, usianya sama, 14 tahun dan pelajar juga. AH ini adalah anak yang kalau di video tersebut menjambak rambut, memukul kepala dan badan korban secara berulang-ulang. Kemudian yang pelaku kedua namanya SF. Usianya 15 tahun dan pelajar juga. Kemudian perannya memukul korban menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian wajah sebelah kiri korban atas nama KOV. Untuk orang lain yang ada di video tersebut, itu adalah orang-orang yang di dalam grup pertemanan tadi. Dan perannya tidak ada karena perkelahian mereka diumumkan melalui grup, maka mereka cuma pengen melihat saja, pengen menyaksikan. Demikian yang bisa kami sampaikan, bahwa karena ini menyangkut tentang hak asasi dan perlindungan terhadap anak-anak, maka kami Polres Hulu Sungai Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik akan mengupayakan diversi di tingkat penyidikan dengan melibatkan instansi terkait. Diversi ini kalau lebih dikenal oleh kita restoratif justice, kalau untuk anak-anak namanya diversi. Maka itu yang akan kami kedepankan dengan melakukan pendekatan-pendekatan baik secara sosial maupun nanti pendekatan-pendekatan dengan teknik-teknik kita, supaya terhadap anak-anak ini tidak terhalang untuk pendidikannya, masa depannya dan sebagainya. Kita tetap akan mengedepankan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui sehingga menggerakkan hati para orang tua, sehingga terciptalah situasi damai, situasi nyaman bagi mereka semua, dengan tidak mengurangi makna bahwa perbuatan yang telah dilakukan ini salah. Maka penyidikan ini kami lakukan supaya tidak lagi terjadi terhadap anak-anak Hulu Sungai Selatan yang lain. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua, bagi orang tua, dan terutama bagi anak-anak yang sedang beranjak remaja, dewasa. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan dari Polres Hulu Sungai Selatan tentang perkembangan penanganan perkara kita. Jadi tidak usah khawatir, ini bukan tentang geng motor, ini bukan tentang adanya kumpulan-kumpulan anak muda yang melenceng dari status sosialnya, tapi ini merupakan kejadian khusus karena terkait dengan motivasi pacar, rebutan pacar. Salah paham. Jadi demikian, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Pak, tadi kan sedang diupayakan untuk restoratif justice ya. Nah, apa? Diversi. Oh, bukan restoratif justice. Kalau kita kenal
itu maknanya sama dengan restoratif justice. Oh, oke. Ya. Terus untuk status pelaku sendiri gimana? Apakah sudah dijadikan tersangka atau masih nunggu upaya itu tadi atau seperti apa? Karena penyidikan berjalan, jadi statusnya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Oh, iya. Sudah masuk unsurnya. Tapi kita tidak mau ya, tadi seperti yang tadi saya bilang, masa depan mereka masih panjang. Jadi itu yang kita sebagai aparat kepolisian lebih condong melihat kayaknya lebih bagus kalau mereka mendapatkan hak untuk masa depannya. Kalau dari sisi orang tuanya sendiri Pak, yang pelakunya, apakah ada upaya pendekatan ke pihak korban, keluarga korban? Nanti kami akan upayakan selalu, kalau sampai saat ini belum terjadi adanya kesepakatan. Oke. Mudah-mudahan setiap hari ada perkembangan akan kami sampaikan. Oke. Nah, terkait kondisi korban sendiri mungkin dari pihak Reskrim tahu bagaimana, apakah menimbulkan trauma psikologis atau seperti apa? Baik, untuk kondisi si korban sendiri sekarang dalam keadaan sehat. Kemarin sudah kami lakukan interview juga dengan para polwan-polwan kita, dengan kemampuan mereka untuk menggali tentang bagaimana kondisi psikologis. Kita juga menggunakan tenaga yang profesional untuk mewawancarai dia, profesional dalam bidang psikologi, supaya yang bersangkutan ini mendapatkan rehabilitasi singkat. Artinya supaya traumatisnya dia itu tidak berkepanjangan. Dan syukur alhamdulillah memang saat ini korban dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk jumlah tersangkanya sendiri Pak, sementara sebelum Tadi seperti kami sampaikan ada dua orang ya? Ya. Oke. Berarti yang lain-lain yang di video itu yang ikut memprovokasi itu nggak ini ya? Nggak terlibat? Yang lain itu tidak memprovokasi. Dia itu Nyorakin hanya tertarik melihat karena ada pengumuman saya mau berkelahi, yang mau nonton silakan. Gitu. Oh. Tadi ini izin Pak. Hah? Kemarin sempat dengar juga nih, apa benar atau enggak nggak tahu lah. Katanya dari orang tua si pelaku ini, tersangka ini tetap keras tidak mengakui bahwa tidak salah gitu. Apa benar itu? Dari orang tua si pelaku ya? Iya. Mengaku benar gitu, tidak salah kan? Merasa benar. Merasa benar. Orang tuanya sampai saat ini sudah paham, sudah tahu bahwa perbuatan ini salah. Oke. Mungkin mempertegas aja sedikit dan Ya. yang ngajak berkelahi ini si korban apa si pelakunya? Si pelaku, Pelakunya. si pelaku Jadi yang nantangin. Jaga jadi pelakunya. yang pacaran dulu ini si pelaku apa korban? Korban Jadi ya. sebenarnya ini nggak tahu ya. Ini kan baru ribut-ribut di WA ya, ribut-ribut di WA. Siapa yang pacaran nanti belum tahu. Iya. Kan hati laki-laki siapa yang tahu? Sama ini. Siap. Oh, kalau pasalnya sendiri kan? Oh iya. Pasalnya lupa. Oh, iya. Pasal. Dijerat apa? Pasal yang kami ya, persangkakan adalah dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Undang-undang perlindungan anak berarti. Untuk ancamannya sendiri kan? Ancamannya 3 tahun 6 bulan. Kita 6 bulan. Oke. Masih ada? Ada lagi yang bertanyakan? Sudah. Ya, jadi Oke. pesan saya sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat Hulu Sungai Selatan dan seluruh penonton media sosial, tidak usah khawatir bahwa Hulu Sungai Selatan belum ada indikasi untuk ke arah geng-geng anak-anak seperti itu, belum ada. Semuanya masih dalam batas-batas normal. Ya. Terima kasih. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Banjarmasin Post, itu tadi penjelasan Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Leo Martin Pasaribu terkait kasus perundungan anak atau pembulian yang videonya sempat viral, di mana kejadian ini terjadi pada Minggu 31 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA. Dan untuk saat ini seperti dijelaskan Kapolres tadi itu sudah ditangani pihak Polres Hulu Sungai Selatan, di mana
selain mengupayakan berdamai atau mempertemukan pihak keluarga, juga tetap memproses hukum seperti itu pemirsa. Namun karena tersangkanya anak-anak, jadi pihak Polres tidak bisa menghadirkan untuk para pelaku untuk para pelaku maksud saya. Dari pemirsa Banjarmasin Post, sekian laporan langsung saya dari halaman Polres Hulu Sungai Selatan untuk press release hari ini terkait kasus perundungan anak. Saya Hanani, reporter Banjarmasin Post. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.